tiga persoalan inilah yang menjadi pokok pikirannya, kira-kira pokok permohonan kami itu ada di situ. Maka kami bilang terhadap persoalan yang pertama tadi, Partai Buruh meminta pembatalan pasal 40 ayat 3. 40 ayat 3 itu tadi yang hanya boleh parpol yang punya kursi saja. MK kabulkan dengan menyatakan pasal 40 ayat 3 inkonstitusional. Itu artinya terhadap pasal 40 ayat 3 permohonan Partai Buruh dikabulkan seluruhnya. Khusus pasal itu karena diterima oleh MK. Lalu MK memutuskan parpol yang tidak punya kursi, ya, baik yang punya kursi maupun tidak punya kursi, ya, harus diberikan hak yang sama. Kalau dia ingin mengusulkan pakai suara yang 25%. Gitu loh. Itulah kenapa pasal 40 ayat 3 yang membatasi parpol non-seat hanya boleh parpol yang punya seat saja, itu dibatalkan. Konsekuensinya kata MK, parpol punya seat, parpol non-seat, dua-duanya kategori ini boleh mengusulkan calon. Oleh sebab itu, supaya itu bisa masuk, MK batalkan dulu 40 ayat 3-nya. Lalu sekarang persoalan yang kedua. Partai Buruh, yang kedua yang saya jelaskan tadi. Partai Buruh minta MK agar itu hitung-hitungan yang tidak adil antara perseorangan dengan calon dari partai apabila ambang batasnya suara. Yang tidak adil itu, coba nih MK, ini pertimbangkanlah, ini nggak adil. Maka kami sampaikan data-datanya. Kami kasih contoh-contohnya. Nih, kami sudah menghitung begini, kami sudah hitung. Ternyata hasil penghitungan kami menunjukkan bahwa lebih berat yang partai. Gimana mungkin kok perseorangan lebih ringan boleh, yang lebih berat tidak boleh. Akhirnya MK ya mempertimbangkan dalam putusan nomor 60 itu dengan cara menetapkan persyaratan baru pencalonan calon di pilkada oleh partai politik. Dibuat mekanisme atau metode yang baru supaya adil dengan yang perseorangan, gitu. Nah, kata MK akan ada keseimbangan atau ada keadilan. Ambang batas persyaratan pencalonan parpol harus disamakan dengan metode pengusulan calon perseorangan supaya adil. Kan kita tadi di permohonan bilang ini nggak adil, buktinya begini. Akhirnya kata MK, ya sudah, kalau begitu syarat calon dari parpol yang diusulkan parpol itu harus disamakan metodenya dengan calon perseorangan, yaitu berbasis kepada DPT, daftar pemilih tetap. Kan pasal 41, 42 mengatur calon perseorangan. 41 syarat calon perseorangan untuk gubernur, wakil gubernur. 42 untuk bupati, wali kota. Harus sama dengan MK biar adil. Nah, maka konsep